Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan membahas mengenai salah satu uji yang sering sekali digunakan, yaitu uji Chi-square, dan pada video ini kita akan membahas uji Chi-square satu sampel. Sebelum itu, pasti kita sering dihadapkan dengan permasalahan dengan data-data yang memiliki sifat kategori. Nah, pada video kali ini akan kita bahas hal tersebut pada uji Chi-square satu sampel ini. Topik pembahasan kita kali ini adalah apa itu uji Chi-square, syarat penggunaan uji Chi-square, dan yang terakhir adalah tutorial uji Chi-square satu sampel tunggal dengan SPSS. Apa sih uji Chi-square satu sampel itu? Uji Chi-square satu sampel merupakan salah satu analisis yang paling sering digunakan dalam statistik, dengan tujuan untuk uji homogenitas, uji independensi, dan good fitness of fit test. Pada statistik non-parametrik ini, uji Chi-square yang kita gunakan adalah goodness of fit, yang merupakan suatu teknik yang menunjukkan bahwa suatu tes dapat digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara objek yang diamati dengan objek yang dikategorikan sebagai harapan, berdasarkan hipotesis tertentu pada setiap kasus atau data. Nah, uji Chi-square juga dapat dikatakan sebagai uji proporsi untuk dua atau lebih kasus di mana datanya bersifat diskrit. Apa sih syarat penggunaan dari uji Chi-square ini? Syarat yang harus dipahami sebelum melakukan uji Chi-square adalah sampel yang digunakan harus berukuran besar dan memenuhi ketentuan berikut. Yang pertama, data berskala nominal, memiliki dua atau lebih kategori. Yang kedua, data bersifat independen atau tidak berpasangan. Yang ketiga, tidak ada sel dengan nilai frekuensi amatan atau observasi bernilai 0. Dan yang terakhir adalah apabila ada data yang memiliki jumlah kategori 2, maka tidak boleh ada nilai harapan EI yang bernilai kurang dari 5. Jika ada, maka gunakanlah uji binominal. Sekarang kita langsung ke tutorial uji Chi-square sampel tunggal dengan SPSS. Di sini ada soal. Seorang mahasiswa MPIF ITK Uinsuka dalam penelitiannya ingin mengetahui kecenderungan gaya belajar mahasiswa. Untuk keperluan penelitian tersebut diambil secara acak 200 mahasiswa FITK Uinsuka. Dari hasil survei didapat 74 orang memiliki kecenderungan gaya belajar audio, 86 orang memiliki kecenderungan gaya belajar visual, dan 40 orang memiliki kecenderungan gaya belajar kinestetik. Pertanyaannya, ujilah pernyataan yang menyebutkan bahwa proporsi kecenderungan gaya belajar mahasiswa adalah sama. Gunakan taraf signifikan 5%. Oke, sekarang kita akan langsung ke tutorialnya. Kita buka SPSS kita. Selanjutnya kita sudah menentukan hipotesis nolnya dan hipotesis alternatifnya. Untuk hipotesis nolnya adalah mahasiswa memiliki kecenderungan belajar yang tidak sama, sedangkan hipotesis alternatifnya adalah mahasiswa memiliki kecenderungan belajar yang sama. Dalam masalah ini telah ditentukan dengan signifikansi 5% atau 0,05. Sekarang yang pertama, seperti dalam soal, kita memiliki dua variabel, yaitu kategori dan mahasiswa. Di sini variabel kategori kita ganti dengan A. Kita tulis dulu di variabel Q, kategori dan mahasiswa. Selanjutnya yang kategori ini kita ganti dengan angka. Di values kita masukkan 1, labelnya audio, lalu add, lalu yang kedua adalah apa tadi? Audio, yang kedua adalah
visual. Kita beli tempat juga, labelnya adalah kinesthetic add. Oke, sekarang measure-nya kita ganti jadi nominal. Oke. Setelah itu kita ke data view. Masukkan semua baris dan kolom sesuai dengan soalnya. Tadi adalah 74 audionya, yang kedua 86, yang ketiga 40. Oke. Selanjutnya yang perlu diingat, kita perlu menimbang variabel kategori dan mahasiswa. Caranya, klik data, lalu weight case paling bawah ya, dan kita pilih penimbangnya. Di sini penimbangnya adalah mahasiswa, maka weight case by mahasiswa. Lalu kita oke. Setelah kita menjadikan mahasiswa sebagai penimbangnya, kita masukkan ke analyze. Kita masuk ke analyze, lalu non-parametric test. Kita pilih non-parametric test. Di sini kita ada option one sample dan legacy dialogs. Kita coba dulu yang KS-square. Nah, tes variabilisnya adalah, kita coba dulu yang legacy dialog yang KS-square. Nah, di sini penimbangnya adalah kategori. Oke. Hasilnya seperti yang bisa dilihat, muncul nilai observasi, ekspektasi, dan residualnya. Untuk uji statistiknya terdapat KS-square 17, sekian dengan derajat bebas 2 dan value 0,00 sekian. Karena kita menggunakan alpha atau tingkat signifikansi 0,05, maka hasilnya adalah tolak H0 karena p-value kita kurang dari alpha yang kita tentukan. Jadi kita menolak H0 tadi apa? Mahasiswa memiliki kecenderungan belajar yang tidak sama. Seperti itu. Oke, sekarang cara yang kedua. Cara yang kedua adalah, sekarang kita gunakan option kedua, yaitu one sample. Di data view kita pilih setting. Kita ke data view, lalu analyze, non-parametric, lalu pilih one sample. Nah, di sini kita pilih setting dan kita pilih ini yang kedua ini ya, ingat-ingat, compare observe probabilities to hypothesis chi-square test. Nah, habis itu kita run. Nah, perbedaan dengan sebelumnya, jika sebelumnya ditampilkan tabel yang lengkap, maka di sini kita ditampilkan HO-nya, hipotesis nolnya, tes yang digunakan, serta signifikasi, p-value, dan keputusan yang kita ambil. Hasilnya sama seperti sebelumnya, yaitu tolak H0 karena di value kita kurang dari alpha yang kita tentukan. Reject the null hypothesis. Jadi, kita adalah menolak H0. H0-nya adalah mahasiswa memiliki kecenderungan belajar yang tidak sama. Berarti yang benar adalah H alternatifnya, yaitu mahasiswa memiliki kecenderungan belajar yang sama. Jadi itu ya teman-teman. Nah, bagaimana? Mudah kan? Pengujian KS-square sangat mudah dilakukan baik dengan manual maupun dengan software statistik.
yang memudahkan pekerjaan kita. Terima kasih sudah menonton video